Cara mengatasi teman yang suka meminta uang kepada temannya sendiri. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi teman yang suka meminta uang kepada temannya sendiri. Namun, sebelum itu kita akan ngebahas bagaimana sih ciri-ciri teman yang gak baik itu. Oke, yang pertama yaitu ada teman yang selalu ngajak kita kepada keburukan. Teman yang jahat biasanya suka ngajak kita melakukan keburukan. Dia ingin selalu menghabiskan uang kita untuk berfoya-foya dengannya. Selain itu, teman yang suka ngajak kita ke dalam keburukan, dia ingin melihat diri kita itu sengsara. Yang kedua, teman yang selalu menjatuhkan diri kita. Maksud dari menjatuhkan di sini ialah dia selalu memandang kita rendah, tidak menghargai diri kita sendiri, bahkan dia tidak menghargai usaha yang telah kita lakukan. Yang ketiga, teman yang sering berbohong. Setiap orang terkadang berbohong sedikit, misalnya berbohong terhadap waktu. Contohnya, dia bilang dia sedang berada di jalan, namun fakta yang terjadi dia masih berada di rumah. Berbohong dapat menyebabkan drama yang serius dalam sebuah persahabatan, sehingga berbohong akan menimbulkan dampak negatif kepada diri kita. Yang keempat, teman yang suka menikam dari belakang. Persahabatan yang baik didasarkan pada kesetiaan dan kepercayaan. Tapi bukan berarti kepercayaan itu bisa dimanfaatkan oleh pengkhianatan. Pengkhianatan muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, pengkhianatan bisa muncul ketika menceritakan rahasia kita kepada orang lain, atau melanggar kode etik, pertemanan, dan berkencan dengan mantan kita sendiri. Jika sudah begini, jangan membiarkan dia menjadi bagian dari hidup kita. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara mengatasi teman yang suka memaksa meminta uang kepada temannya sendiri? Yaitu, yang pertama, kita harus beranikan diri untuk berkata tidak. Kita sering merasa tidak enak ketika menolak permintaan orang lain. Namun, kali ini, kita harus bisa berkata tidak untuk temanmu yang sering memaksa meminta uang. Yang kedua, membawa uang pas-pasan. Jadi maksudnya, ketika kita dimintai uang, kita bisa menjawab kalau kita tidak punya uang. Nah, untuk poin yang ini, diusahain kamu punya ATM agar nanti ketika kamu kehabisan uang, kamu bisa mengambilnya lagi. Yang ketiga, kurangi obrolan tentang penghasilan. Jangan sampai temanmu tahu berapa penghasilanmu, karena teman yang buruk nantinya akan memanfaatkanmu, salah satunya dengan meminjam uangmu. Poin selanjutnya yaitu tegas tapi sopan. Jadi, ketika seseorang meminjam uang kepada kita, kita harus bersikap tegas, sehingga dengan kita bersikap tegas, orang tersebut tidak akan memanfaatkan diri kita lagi. Poin selanjutnya yaitu menolak namun memberikan solusi. Nah, ketika teman kita meminjam uang kepada kita, namun saat itu kita tidak memiliki uang, kita harus bisa menolaknya dengan baik. Di samping menolak, kita harus memberikan solusi kepada teman kita. Untuk poin terakhir yaitu jangan pamer. Jadi ketika kita memiliki barang mewah atau memiliki uang banyak, jangan sampai teman kita mengetahui kita memiliki uang banyak, sehingga dengan begitu teman kita tidak akan memanfaatkan kita kembali. Oke teman-teman, mungkin segitu dari saya. Mudah-mudahan tips-tips yang saya berikan bisa kalian pakai ya. Membuatmu
menjadi lebih baik. Terima kasih.